Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, pengembangan diri dalam segmen kajian mahfuzat dan motivasi menjada wajadah. Kali ini kita akan ngobrol tentang lidah memang tidak bertulang. Menjaga lisan, menjaga perkataan. Mahfuzatnya adalah al-kalamu yamfudu mala tamfuduhu al-ibaru. Kata-kata itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Perkataan itu menunjukkan pemikiran seseorang. Kata-kata yang keluar itulah apa yang dipikirkan oleh orang tersebut. Kalau sekarang ini kita tidak hanya menjaga lisan kita, tetapi lebih banyak menjaga jari-jari kita. Karena sekarang ini kita lebih banyak berbicara dengan jari. Di WA Group, Telegram, BIP, dan sebagainya, itu kita lebih banyak dengan jari. Ada 4 kategori informasi, kategori perkataan. Yang pertama adalah kategori benar, bukan hoax. Ciri utama adalah sumbernya terpercaya. Jadi kalau kita dapat forward message itu ya, dapat forward pesan, kok sumbernya tidak ada, itu patut untuk kemudian dipertanyakan kebenaran dari informasi itu. Yang kedua, biasanya mengajak dengan cara apa? Hurufnya besar semua itu. Hurufnya besar semua, terus mengajak untuk melakukan sesuatu, memprovokasi melakukan sesuatu tanpa nama. Nah, itu salah satu kategori hoax, kategori informasi yang tidak benar. Terus, kalau di cross check, informasinya salah. Jadi kategori pertama itu adalah kategori benar. Kategori yang kedua itu adalah kategori benar dan patut dikeluarkan. Ini informasinya benar, dan informasi ini patut diketahui oleh banyak orang. Maka kita bisa memforward informasi tersebut ya kepada orang lain. Jangan asal forward, karena ada kategori ketiga. Informasinya mungkin benar, tapi tidak patut untuk dikeluarkan. Kenapa tidak patut? Menyinggung orang lain, menyinggung kawan kita, ya, menyinggung orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjaga perasaan orang lain agar situasi dalam grup, misalnya grup WA itu menjadi lebih kondusif. Nah, itu kalau kita merasa bahwa informasi ini benar tapi tidak patut dikeluarkan, jangan dikeluarkan. Apalagi masuk kategori 4, sudah tidak benar terus tidak patut lagi dikeluarkan, jangan dikeluarkan, karena akan menimbulkan kehebohan, menimbulkan suasana tidak enak. Mengapa kita harus menjaga lisan perkataan kita, menjaga jari-jari kita? Karena setiap tempat dan situasi itu ada kata-kata yang tepat. Jangan sampai kita salah. Salah tempat dan situasi bisa menyinggung dan menyakiti. Kalau salah kita menempatkan kata-kata, itu bisa menyinggung dan menyakiti orang. Terlalu banyak sahabat, partner bisnis, ya, yang berpisah karena kata-kata. Banyak juga pasangan yang berpisah karena kata-kata. Tidak bisa menempatkan kata-kata yang baik, itu akan menyakiti orang lain. Dan perkataan itu bisa meninggikan atau menghancurkan kita. Kita bisa meningkat, ya, derajat kita bisa meningkat itu dengan kata-kata. Tapi juga bisa sebaliknya, kita langsung terjerembab gara-gara kita tidak bisa menempatkan kata-kata dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita karena
salah kata-kata atau salah menempatkan kata-kata, persahabatan yang sudah kita bangun menjadi rusak. Ya, bisnis yang kita bangun menjadi hancur. Atau keluarga yang kita bangun itu menjadi hancur karena apa? Karena salah menempatkan kata-kata. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menempatkan kata-kata dengan baik? Yang pertama, berpikir dulu sebelum berkomentar. Jangan asal kemudian kita forward, jangan asal kita ngetik, jangan asal kita ngomong. Pikirkan dahulu, ini benar atau tidak, ini baik atau tidak, ini patut kita keluarkan atau tidak. Pikirkan sebelum kita berbicara atau berkomentar. Yang kedua, kita bersikap seperti lawan bicara kita. Sering disebut sebagai empati, menempatkan diri sebagai orang lain. Kita menempatkan diri sebagai pendengar. Ya, kalau kita menempatkan diri sebagai pendengar, kita akan terlebih dahulu mikir, kalau saya keluarkan ini, nah kira-kira kalau saya dalam posisi dia tersinggung atau tidak, tersakiti atau tidak. Ya, sehingga sebelum kita mengeluarkan kata-kata itu, mikir dulu kita. Jangan sampai rusak gara-gara kesalahan kita. Nanti kalau sudah tertusuk gitu ya, itu ngobatinya susah. Kalau sudah tersakiti kata-kata, ngobatinya susah. Apalagi kalau nembusnya dalam. Wah, itu lukanya dalam, itu susah untuk bisa diobati. Ketiga, hindarkan membuat informasi atau menyebarkan informasi yang tidak benar, hoax. Sebelum kita sebarkan informasi itu, cek dulu informasinya benar atau tidak. Kalau kita cek ternyata informasinya salah, maka jangan disebar. Kalau kita belum tahu ini benar atau salah, jangan disebar. Jangan kemudian kita bertanya, ini benar apa enggak ya? Jangan. Jangan kemudian disebar dulu, terus kemudian kita bertanya di grup, ini benar atau enggak ya? Lah orang lain juga sama. Mana ada waktu mereka untuk memikirkan informasi ini benar atau tidak. Kita dulu yang memfilter diri sendiri, apakah informasi ini benar atau tidak. Selanjutnya adalah selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Kata-kata itu menunjukkan diri kita, menunjukkan pikiran kita, menunjukkan siapa kita. Ya, kalau kata-katanya itu sering mengeluarkan kata-kata kebun binatang, nah itu berarti kita sama. Derajat kita seperti itu. Kalau kata-kata kita itu kata-kata makian, kata-kata yang kasar yang dikeluarkan dari dalam diri kita, berarti orang udah tahu derajat kita itu seperti itu. Maka keluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain, saling menghargai antar teman, sehingga tumbuh penghargaan kita di dalam grup, di dalam pertemanan. Itu tumbuh, kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dan terakhir itu adalah jangan bercanda berlebihan. Seringkali bercanda berlebihan itu awal dari sebuah permusuhan. Bercanda kelewatan itu awal dari sebuah perpecahan. Bercanda kelewatan itu seringkali tidak sengaja itu menyakiti orang lain, sehingga itu menjadi awal perpecahan. Kalau sudah terjadi gimana ya? Minta maaf. Minta maaf dengan setulus hati, terus kemudian kita introspeksi diri. Ya. Introspeksi diri, tunjukkan bahwa kita memang bersalah. Mohon maaf, ya tulus, ya. Mohon maaf dengan tulus bahwa kita merasa bersalah. Jangan orang lain diminta memahami kita. Kan saya hanya bercanda. Jangan diambil hati dong. Bukan, gak bisa begitu. Kita yang harus bisa memahami orang lain.
Nah, kalau kita minta untuk dipahami terus-menerus, tapi kita tidak bisa memahami orang lain, bagaimana jadinya dunia ini? Jadi sebelum kita mengeluarkan kata-kata, sebelum kita bercanda, jangan pernah minta orang lain paham dengan kita. Kita yang harus memahami mereka. Kita yang harus mencoba untuk berkata-kata yang baik, karena itu menunjukkan siapa diri kita. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.